Proses evakuasi oleh tim gabungan kembali dilakukan hari ini dengan menggunakan alat berat. Warga pun kembali memadati ruas jalan Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Sebagian warga ini menunggu proses evakuasi keluarga mereka yang menjadi korban. Mobil ambulans juga telah disiagakan untuk membawa para korban ke Rumah Sakit Umum Popundayan. Proses evakuasi oleh tim gabungan ini melibatkan 150 orang, diantaranya Basarnas, TNI Polri, BPBD, serta dibantu oleh warga dan para penambang lainnya. Hingga saat ini, para korban longsor yang berhasil dievakuasi oleh tim telah mencapai 27 orang, di mana 19 korban selamat dan 7 korban lainnya dinyatakan meninggal dunia. Proses pencarian korban tambang longsor di Bolang Mongondo, Sulawesi Utara terus dilakukan. Keluarga korban menunggu nasib anggota keluarganya dengan cemas. Keluarga para penambang terus mendatangi posko pendataan orang hilang di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara untuk mencari kepastian akan nasib anggota keluarga mereka yang hilang. Sejumlah istri korban tak dapat menahan tangisan karena khawatir akan nasib para korban. Tapi yang difoto tadi toh, Bu? Ibu yang difoto tadi toh? Yang foto dia tadi. Selama proses evakuasi berlangsung Kamis kemarin, anggota keluarga bertahan di posko ini agar cepat mendapatkan informasi mengenai hasil pencarian tim SAR gabungan. Tadi malam jam 9 sampai ini terus ini itu suami Bu atau anak? Suami. Dia juga menjadi salah satu korban di situ Bu. Ibu suami itu sampai sekarang belum dapat. Kita tanya sama penambang lain. Ada tuh keluarga di situ cari lagi. Dia bilang sudah kali amar belum lagi belum ditemukan. Kaki kata itu dapatkan batu. Oh, berarti tertemu dengan batu ya Bu. Ibu berharapan. Sebelumnya pada Selasa kemarin, longsornya tambang emas terjadi saat puluhan orang sedang menambang emas. Tiba-tiba tiang dan papan penyangga lubang galian patah akibat kondisi tanah yang labil dan banyaknya lubang galian. Kondisi ini membuat area penambangan runtuh dan menimbun puluhan penambang. Dari Bolang Mongondo, Sulawesi Utara, Rifandi Kamaru, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, selama proses evakuasi berlangsung, sebagian anggota keluarga bertahan di posko agar cepat mendapatkan informasi mengenai hasil pencarian korban tambang longsor oleh tim SAR gabungan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TV One Farhan Prastian yang saat ini sudah berada di lokasi. Farhan, sejauh ini bagaimana proses evakuasi yang berlangsung di sana? Baik Kan dan juga pemirsa, hingga siang hari ini proses evakuasi masih terus dilakukan di pertambangan di Desa Bakan, Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara, di mana proses evakuasi hari ini belum menemukan hasil atau belum adanya pertambahan hasil dari evakuasi kemarin. Jadi sehingga proses evakuasi masih sampai hingga saat ini masih terdapat sekitar 27 korban yang sudah dievakuasi, sama seperti pada hari kemarin, yaitu 27 diantaranya 8 orang meninggal dunia dan 19 orang korban selamat sudah dievakuasi. Dan kami tadi pagi juga sudah berusaha untuk mencapai ke titik lokasi tambang, namun hasil itu belum bisa didapatkan. Kami belum bisa menembus ke lokasi pertambangan karena memang dari perusahaan kontrak karya pemilik tambang, lokasi tambang ini sendiri, yaitu perusahaan J Resource, tidak memperbolehkan sama sekali wartawan untuk masuk ke lokasi pertambangan tersebut. Padahal kami sendiri dari pihak kepolisian dan juga Basarnas sudah mengkonfirmasi agar media dapat meliput ke sana. Namun pihak perusahaan hingga hari ini, hingga saat ini, masih tidak memperbolehkan wartawan sama sekali untuk mencapai ke titik lokasi tambang. Sehingga para wartawan harus menunggu di posko yang ada di saat ini. Posko ini masih berjarak, masih cukup jauh dari lokasi tambang, namun posko ini sudah berada di kaki bukit, di mana tambang itu, di mana lokasi pertambangan tersebut. Sehingga seperti inilah kondisi posko. Saat siang ini, para keluarga korban masih terus mendatangi posko untuk mencari informasi mengenai keluarganya. Sehingga siang ini keluarga korban masih menunggu terus informasi
posko informasi perkembangan mengenai proses evakuasi. Dan di sini saat ini saya sudah bersama dengan salah satu keluarga korban, yaitu Ibu Marsini ya Bu ya, betul ya? Ibu Masni Simbala. Iya Bu. Selamat siang Bu. Ini masih menunggu informasi ya Bu, belum ada kabar. Menunggu informasi selanjutnya. Karena belum ada kabar sama sekali ini dia, karena kata mereka alat itu sudah berada di lokasi kejadian. Iya. Ibu kalau boleh tahu Bu, keluarga Ibu siapa Bu yang masih ada di dalam lokasi tambang? Yang lain itu memang masyarakat Tanian itu masih sekitar 6 orang. Nah, yang satu-satunya kakak saya bernama Samsul Moko Agung. Selama ini memang sering kali melakukan pertambangan di lokasi ini Bu? Iya, dia selalu datang ke situ. Udah juga disampaikan, nggak usah karena lokasi itu udah rawan. Tapi katanya kalau memang janji itu takdir Allah, itu keterangannya. Kami sebagai pihak korban tidak pernah akan keberatan dengan kejadian ini. Yang penting pihak korban itu masih ditemukan jasadnya. Nah itu. Hingga sejauh ini Bu, dari pihak keluarga seperti apa pihak keluarga melihat proses evakuasi yang dilakukan oleh tim evakuasi? Iya, sekarang terus terang kami pihak keluarga itu sangat juga berterima kasih kepada bagian medis yang telah membantu saudara kami yang masih ada di dalam. Jadi kami juga sebagai adik kandung keluarga korban untuk menyampaikan terima kasih kepada mereka karena mereka itu membantu dengan penuh kasih yang penuh hati. Jadi total keluarga Ibu masih banyak yang di dalam, selain adik kandung Ibu ada berapa lagi? Masih 6 orang itu masyarakat Tanoyan. Iya, yang kakak kandung itu 1 orang. Harapannya seperti apa Bu? Ya, harapan kami biarpun mereka itu tidak bernyawa lagi, yang penting jasad mereka itu masih ditemukan itu. Dan kami juga pihak keluarga, pihak saudara kandung itu udah mengikhlaskan. Terima kasih ya Bu ya Bu, kami harapkan yang terbaik selalu Bu ya. Ya, seperti itulah kondisi keluarga korban yang masih terus menunggu informasi tentang mengenai keluarganya yang menjadi korban di lokasi pertambangan. Dan tadi pagi juga hari ini adalah hari pertama di mana tim evakuasi mendapatkan bantuan atau menurunkan bantuan berupa alat berat untuk proses evakuasi sehingga diharapkan proses evakuasi dapat berjalan lebih cepat. Sementara itu, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Farhan melaporkan langsung dari Bolang Mongondo, Sulawesi Utara.